18 Mei 2004. Seorang pendaki memohon kepada dua orang terakhir yang masih bersamanya di Everest agar tidak meninggalkannya. 2 jam sebelumnya, dia masih tersenyum. Apa yang terjadi dalam 2 jam itu tergantung siapa yang menceritakannya. Selamat datang di batas ekstrim, di mana taruhannya sangat tinggi, Tapi tidak ada yang hanya menjadi sebuah berita utama. pada akhir tahun 2003 di Washington DC, pria ini, Dr. Nils Antezana, Menawarkan pemandunya perjalanan ke Gunung Everest dengan semua biaya ditanggung. Dengan penerbangan, perlengkapan, dan Sherpa sudah termasuk. Ditambah bonus $10.000 jika mereka berdua pulang dengan selamat. Pemandunya adalah Gustavo Lisi. Mereka pernah mendaki bersama di Pegunungan Andes, dan situs web Gustavo mengatakan dia pernah mencapai puncak Everest pada tahun 2000. Itu sudah cukup bagi Nils untuk mempertaruhkan nyawanya padanya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Dia sama sekali tidak tahu bahwa pemandu itu suatu hari nanti akan menjadi alasan mengapa dia tidak pernah pulang. Pada musim semi tahun 2004, Nils dan Gustavo pergi ke Nepal, dan para pendaki di base camp memperhatikan pria kecil berambut perak ini bergerak perlahan naik turun Everest beraklimatisasi. Banyak dari mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan di sana. Beberapa dari mereka mungkin akan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pantas berada di gunung itu. Tapi sekali lagi, banyak orang memang tidak seharusnya berada di Everest pada musim itu. Pada tahun 2004, base camp telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip kota perbatasan tanpa hukum daripada pos ekspedisi. Para pendaki musim itu akan membawa beban ke camp-camp tinggi mereka, mengubur makanan dan oksigen botolan di dalam tenda zip pada ketinggian 26.000 kaki. Hanya untuk kembali untuk upaya pendakian puncak yang sebenarnya, tetapi mendapati botol serta makanan mereka telah dicuri. Di sisi lain gunung, seorang pemimpin ekspedisi memukuli istrinya sendiri hingga tak sadarkan diri di camp, sementara timnya hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Tidak ada polisi. Tidak ada aturan yang harus dipatuhi siapapun. Everest pada tahun 2004 adalah tempat di mana satu-satunya hal yang melindungi Anda adalah karakter orang-orang yang Anda bawa, serta itulah sebabnya Nils membawa 3 pemandu terbaik yang bisa disewa dengan uang. 2 Sherpa berpengalaman, Big Dorji dan Minma, keduanya pernah berdiri di puncak sebelumnya. Dan dia memiliki Gustavo, pemandu sekaligus temannya, untuk mendukungnya. Pada pertengahan Mei, perakiraan menunjukkan angin mulai mereda di atas dan jendela cuaca langka untuk pendakian puncak mulai terbuka. Dan jadi, pada malam tanggal 17 Mei 2004, dari camp terakhir di ketinggian 26.000 kaki, Nils Antezana menyalakan lampu kepala dan mulai mendaki menuju puncak dunia. Malam pendakian puncak dimulai sekitar pukul 10 atau 11 malam. Karena perjalanan ke puncak dari camp 4 adalah pendakian selama 12 jam. Jika semuanya berjalan lancar, kamu harus sampai di sana pada pertengahan pagi atau awal siang. Dan kemudian segera turun kembali karena kamu membutuhkan cukup cahaya matahari dan cukup oksigen dalam tabung yang tersisa untuk perjalanan turun. Setiap pendaki berpengalaman di Himalaya tahu bahwa puncak adalah titik tengah perjalanan. Garis finishnya adalah tenda yang kamu tinggalkan. Nils menghabiskan seluruh malam untuk mendaki, sangat pelan. 1 langkah, 1 tarikan napas. Sementara tim-tim yang lebih cepat melewatinya dalam gelap. Fajar pun tiba, pagi pun terus berlalu. Tim-tim yang mulai lebih dulu darinya menyalipnya dari sisi-sisi dengan kecepatan yang mengerikan. Tapi dia tidak takut. Inilah yang memang sudah dia rencanakan. Dan sekitar pukul 10 pagi, pada tanggal 18 Mei 2004, Nils Antezana berjalan menaiki beberapa meter terakhir salju dan berdiri di puncak Gunung Everest. Dia akhirnya berhasil melakukannya. Sekarang dia menjadi salah satu manusia tertua yang pernah berdiri di sana. Bagi seorang pria yang telah mencapai puncak mutlak dalam karir medisnya dan baru saja menghabiskan banyak uang untuk melewati bertahun-tahun pelatihan di Himalaya, berdiri di puncak dunia pasti terasa seperti pembuktian tertinggi. Dia telah membeli rekor dunianya dan dia akan menikmatinya. Kebanyakan pendaki hanya menghabiskan sekitar 10 menit di sana untuk mengambil foto cepat di puncak dunia sebelum turun kembali, karena tidak ada cukup oksigen di sana untuk membuat seseorang tetap hidup, tidak peduli seberapa siap atau termotivasi Anda.
tidak dengan Niels. Niels mengambil foto demi foto. Dia menikmati pemandangan seperti seorang pria di balkon hotel. Pria berusia 69 tahun ini yang sama sekali tak bisa menanggung jika satu saja hal tidak beres. Tetap berada di puncak selama 35 menit, menghabiskan oksigen yang sangat terbatas miliknya. Dan luar biasanya, pemandu yang dibayarnya mahal hanya berdiri di sana dan membiarkannya melakukan itu. Akhirnya, Niels memberi isyarat kepada Gustavo bahwa sudah waktunya untuk turun. Dan pada awalnya, proses turunnya tampak persis seperti yang diharapkan. Gustavo berkata dia bergerak lebih dulu, memeriksa tali yang sudah terpasang sebelum mengaitkan dirinya. Di belakangnya, Niels mengikuti, turun dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Kedua Sherpa tetap dekat dan turun bersama mereka dengan langkah yang sama lambat dan terukur. Di atas, puncak menghilang di belakang mereka, dan camp 4 ada tepat di bawah sana. Tenda-tenda tampak seperti titik-titik kuning di lautan batu dan salju yang tak berujung. Itu tampak cukup dekat untuk dicapai, mungkin menjelang makan siang. Tapi di suatu tempat di atas tonjolan batu yang disebut Puncak Selatan, kurang dari 1 jam setelah mulai turun, itu terjadi. Sepatu kanan Niels meleset dari pijakan yang dituju. Tidak ada yang berkata apa-apa karena memang belum ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin Niels hanya lelah. Tentu saja dia memang lelah. Dia baru saja menghabiskan hampir 12 jam mendaki ke titik tertinggi di bumi. Tapi sekarang, setiap beberapa langkah dia berhenti, bersandar pada tongkatnya, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali melalui masker oksigennya. Dan sekarang, jeda-jeda itu menjadi semakin lama. Sekarang, berat badannya mulai bergeser ke samping pada tali tetap. Seperti orang mabuk yang tak tahu mana atas, mana bawah. Big Dorji dan Mingma mendekati kedua sisinya. Dan sedikit lebih jauh ke bawah, ketika salah satu dari mereka berbicara kepadanya, jawaban yang kembali terdengar dengan kata-kata yang pelo dan kacau. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam tengkorak Niels, otaknya membengkak dan mematikan fungsi-fungsi secara berurutan. Keseimbangan dulu. Itu adalah sepatu botnya, bicara kedua, dan penilaian ketiga. Dan setelah penilaian, semuanya yang lain. Niels adalah seorang ahli patologi klinis. Dia telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari tubuh manusia. Tetapi saat otaknya membengkak dan menghilangkan koordinasinya, satu-satunya reaksinya adalah bertumpu lebih kuat pada tongkat-tongkatnya. Dia terus mencoba berjalan seolah-olah tubuhnya yang melemah hanyalah ketidaknyamanan kecil. Lalu dia berbalik ke samping untuk meminta saran dari Gustavo karena inilah skenario persis yang membuatnya dengan hati-hati memilih pemandu yang kompeten. Membayar perlengkapan mereka dan bonus $10.000 itu memang untuk situasi seperti ini. Jadi seorang profesional bisa berdiri di samping Niels pada saat otaknya mulai gagal. Tapi ketika dia, Big Dorji, dan Mingma melihat sekeliling, Gustavo Lisi tidak ditemukan dimanapun. Jadi, kedua Sherpa itu melakukan tugas pemandu dan menempatkan Niels di antara mereka, satu orang di setiap sisi, lalu mulai membawanya turun gunung. Mereka bukanlah pendaki yang tidak berpengalaman, yang hanya berusaha sebaik mungkin. Big Dorji dan Mingma sudah pernah mencapai puncak Everest sebelumnya. Mereka tahu persis apa yang terjadi padanya, belumlah mematikan. Tapi ketiga pria itu sudah mendaki hampir sepanjang hari di zona maut. Mereka sudah kelelahan dan setiap menit yang dihabiskan untuk membantu Niels adalah 1 menit lagi tubuh mereka sendiri terancam kolaps. Tapi mereka terus berjalan perlahan dengan susah payah dan saat senja, mereka sampai di tempat yang cukup luas seukuran sebuah ruangan kecil di ketinggian sekitar 27.500 kaki yang oleh para pendaki disebut balkon. Meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin sepanjang sore, mereka hanya mampu turun 1.000 kaki vertikal. Camp 4 juga berada lebih dari 1.000 kaki vertikal di bawah. Dan di teras itu, Niels sama sekali tidak bisa berdiri sendiri lagi. Big Dorji dan Mingma harus menurunkannya ke sini karena kakinya benar-benar sudah tidak berfungsi. Tubuhnya benar-benar sudah mencapai batas setelah berjam-jam mendaki dengan sangat berat. Dan kedua Sherpa yang bersamanya sekarang menghadapi keputusan yang sangat berat. Mereka tidak bisa membawa Niels turun ke bagian berikutnya karena di bawah balkon terdapat lereng salju yang panjang dan curam. Dan mereka berdua sudah mendaki selama lebih dari 24 jam. Mereka sudah sangat lelah, nyaris tak sanggup lagi. Menginap bersama Niels semalaman di tempat terbuka pada suhu minus 40 derajat. Juga berarti 3 tubuh di teras itu, bukan 1. Itulah pilihannya. Tidak ada pilihan ketiga.
Karena pria yang tugasnya menciptakan pilihan ketiga itu tidak ditemukan dimanapun. Jadi mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka mendudukkan Nils tegak di salju, punggungnya bersandar pada lereng. Mereka menanamkan tabung oksigen di es di sampingnya, dekat, agar tangannya bisa meraihnya. Harapannya adalah istirahat dan oksigen itu bisa memberinya cukup kekuatan untuk berdiri sekali lagi, meraih tali yang sudah dipasang, dan turun dari gunung dengan kekuatannya sendiri. Fungsi otak Nils sudah menurun saat itu. Pembengkakan itu pasti sudah merenggut sebagian besar penilaiannya yang tersisa. Tapi beberapa hal tidak memerlukan kejernihan yang sempurna. Dia mengerti apa yang akan mereka lakukan. Menurut Big Dorji, Nils meraih dan memegang kaki mereka. Lalu dia berkata, "Gunung adalah rumahku, jangan tinggalkan aku." Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Kemudian Mingma perlahan-lahan melepaskan diri dan kedua Sherpa itu mengaitkan diri mereka kembali ke tali tetap dan menghilang ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Nils dibiarkan sendirian di sana pada ketinggian 27.500 kaki untuk menanggung akibat dari ambisinya. Di suatu waktu dalam beberapa jam pada tanggal 18 Mei 2004, Miles Antezana meninggal dunia dalam posisi duduk tegak di salju. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan seharusnya disitulah cerita ini berakhir, karena otoritas Camp Everest sebenarnya tidak benar-benar mengadakan pemeriksaan resmi atas kematian. Tidak ada pos polisi di base camp. Di atas sana, tak ada pengadilan manapun. Seorang pendaki meninggal di ketinggian, musim terus berjalan, dan buku rekor mendapat satu baris lagi. Ketinggian, saat turun, dan jenazah tidak ditemukan. Namun di hari-hari berikutnya, naik turun gunung, para pendaki terus kembali pada satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang sama yang mungkin sudah kamu simpan sejak penurunan dimulai. Di mana Gustavo Lisi? Di mana pria yang satu-satunya tugasnya adalah tetap bersama kliennya? Apakah upaya penyelamatan bisa dilakukan? Apakah pemandu lain bisa mencapainya sebelum malam tiba? Satu-satunya cara untuk menjawab ini adalah dengan bertanya langsung kepada pria itu sendiri. Dan apa yang dia katakan adalah contoh utama dalam memutarbalikkan fakta. Cerita-cerita yang akan membuat Don Draper bangga. Sedikit menyimpang. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu tersedia jika kamu menginginkannya. Tautan Patreon ada di bawah. Sekarang kita sampai di mana tadi? Gustavo Lisi ternyata cukup bersedia membicarakan apa yang terjadi sore itu. Bahkan dia banyak membicarakannya. Masalahnya adalah setiap kali dia menceritakan kisah itu, dia tidak pernah menceritakannya dengan cara yang sama dua kali. Dalam satu wawancara, Gustavo ingat berjuang di belakang kelompok, kelelahan, hampir tidak mampu mengikuti para Sherpa saat mereka mencoba menurunkan Nils ke bawah. Dalam wawancara lain, dia mengatakan dia ingat berada di depan, bergegas menuju camp 4 untuk membuka jalan. Terkadang dia tampak kehilangan kekuatannya lebih awal. Terkadang jauh lebih belakangan. Bahkan titik di mana dia berpisah dari Nils pun berubah-ubah setiap kali diceritakan. Tidak ada satupun dari versi-versi itu yang terdengar mustahil. Masing-masing dari mereka, jika berdiri sendiri, semuanya bisa dipercaya. Baru ketika para pendaki membandingkan cerita-cerita itu satu persatu, celah-celahnya mulai terlihat. Tapi itu bukan bukti otomatis apapun, karena semua orang tahu ingatanmu di atas 27.000 kaki adalah saksi yang buruk. Setiap orang di punggungan itu sudah terjaga lebih dari 24 jam. Dan setiap detiknya mereka menghirup udara dengan oksigen yang hanya sepertiga dari yang biasanya didapat otak. Tapi selalu ada cara untuk menguji cerita yang berubah-ubah. Dan para pendaki yang menelusuri cerita ini memanfaatkannya. Kamu temukan kisah yang tidak berubah, lalu kamu bandingkan semuanya dengan itu. Kisah yang tidak berubah itu milik Big Dorji dan Mingma. Kedua Sherpa itu menceritakannya dengan jelas, dan itu tidak pernah berubah. Kondisi Nils mulai memburuk dalam 1 atau 2 jam pertama saat turun. Mereka mengapitnya. Mereka menghabiskan seluruh sore menurunkannya dari suatu tempat di atas puncak selatan hingga ke balkon. Tidak ada satupun cerita yang menyebutkan pemandu membantu kliennya. Kisah itu memiliki semua yang tidak ada dalam cerita Gustavo. Itu sangat spesifik. Itu konsisten. Itu didukung oleh perhitungan sederhana tentang betapa beratnya membawa seorang pria menuruni gunung sejauh 1.000 kaki vertikal. Dan itu dikonfirmasi oleh posisi semua orang lainnya malam itu. Tapi itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang komandu profesional membuat kesalahan seperti ini? Bukan satu kesalahan, tapi serangkaian kesalahan. Membiarkan orang berusia 69 tahun berdiri di puncak selama 35 menit?
Tidak ada panggilan radio saat klien mulai kesulitan. Tidak ada rencana, tidak ada penyelamatan, tidak ada pesan yang ditinggalkan kepada satu orang pun di Camp 4. Ini bukanlah kekurangan kekuatan. Ini adalah kekurangan pengetahuan. Hal-hal seperti ini bahkan diketahui oleh orang biasa sekalipun. Jadi, tunggu sebentar. Siapa Gustavo Lisi? Itu adalah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelum pendakian, karena pria itu memiliki perusahaan pemandu, sebuah situs web yang penuh dengan ekspedisi Andes. Dan di bagian atas resumenya terdapat kredensial bahwa dia berhasil mencapai puncak Everest pada tahun 2000. Tapi sekarang orang-orang mulai bertanya, dan untungnya, sangat sulit berbohong soal Everest, karena ini adalah salah satu tempat yang paling terdokumentasi di dunia. Jadi ketika para pendaki mencari Gustavo Lisi, dalam catatan musim pendakian puncak tahun 2000, mereka berharap menemukan bukti. Mereka tidak menemukan apa-apa, tapi keadaannya jadi lebih buruk lagi karena bukti paling berharga dari mencapai puncak Everest adalah foto di puncak. Itu adalah bukti utama yang selalu diminta setiap klien sebelum mereka mempekerjakan, dan Gustavo juga punya satu. Selama bertahun-tahun, dia telah menunjukkan gambar dirinya ini di puncak dunia pada tahun 2000. Tapi sekarang, ketika para pendaki yang benar-benar pernah berada di Everest pada tahun 2000, melihat foto itu dengan saksama, mereka menyadari ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Karena itu, milik pendaki lain yang benar-benar berdiri di puncak dunia pada tahun 2000. Yang turun dengan foto-foto puncaknya, dan foto-fotonya entah bagaimana bisa berada di tangan Gustavo Lisi. Dan selama 4 tahun diklaim sebagai miliknya sendiri. Bukti yang menjadi inti dari bisnis Gustavo, gambar yang meyakinkan setiap klien yang pernah meminta bukti, telah dicuri dari seorang pria yang benar-benar melakukan hal yang selama ini hanya diklaim pernah dilakukan Gustavo. Ternyata, Gustavo sebenarnya tidak pernah benar-benar mencapai puncak Everest pada musim tahun 2000 itu. Sebaliknya, dia justru nyaris sampai sekitar 200 meter sebelum akhirnya terpaksa berbalik arah. Berbalik arah di sana bukanlah sebuah aib. Orang jujur melaporkan di mana mereka harus berbalik arah, dan itu tidak mengorbankan apapun selain harga diri dan ego mereka. Itulah satu-satunya harga yang tidak bisa dibayar oleh Gustavo Lisi. Dia pulang dari satu-satunya ekspedisi Everest dalam hidupnya, mengambil klaim pencapaian puncak orang lain, lalu menaruhnya di situs webnya, dan mulai menagih klien untuk mendaki bersama pria di dalam foto itu. Jadi, teman dan profesional yang menurut Niels telah berdiri di gunung yang persis ingin didaki Niels dan pulang tanpa masalah, ternyata sebenarnya tidak melakukan keduanya. Kesenjangan pengalaman yang Niels tahu dia miliki, kesenjangan yang dia habiskan banyak uang untuk menjembataninya, sedang diisi oleh seorang pria yang juga memiliki kesenjangan yang sama persis. Ketika Gustavo Lisi mengatakan ya pada kesepakatan itu, dia dengan sengaja kembali masuk ke zona maut, agar seorang klien yang membayar bisa membawanya kembali ke puncak yang pernah mempermalukannya. Dan Niels sama sekali tidak tahu. Dia pikir dia sedang membeli pengalaman yang akan menutupi kekurangannya karena usia. Sebaliknya, tanpa sadar dia menyerahkan nyawanya kepada seseorang yang membangun pengalaman itu di atas kebohongan. Apakah itu memengaruhi keputusan yang dia buat di sana hari itu? Hanya Gustavo Lisi yang benar-benar bisa menjawabnya. Bisakah kamu bayangkan seberapa besar ego yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Tapi hampir tidak bisa dipercaya, hampir mustahil. Itu jadi lebih buruk. Karena tebak apa yang dilakukan Gustavo setelah turun dari gunung malam itu pada 18 Mei 2004 dan sampai di tenda-tenda di Camp 4 sementara kliennya masih duduk di salju 1000 kaki di atasnya. Dia pergi tidur, namun kalau mau adil kepadanya, Gustavo turun dari gunung itu dalam kondisi yang benar-benar buruk. Tenaganya sendiri habis di tengah perjalanan. Dan menurut pengakuannya, kelelahan itu menghantamnya begitu keras sampai-sampai dia nyaris tidak bisa bergerak. Dia bilang dia sampai di tenda-tenda di Camp 4 larut malam itu sekitar pukul 11 malam. Benar-benar kehabisan tenaga. Dan seorang pria dalam kondisi seperti itu pada malam itu bisa dimaklumi jika langsung terjatuh ke dalam kantong tidur. Zona kematian menguras semua orang. Mungkin memang benar-benar tidak ada lagi yang tersisa dalam dirinya, tapi tidur memulihkan tenaga seseorang. Tapi informasi yang dimiliki Gustavo tidak menunggu siapapun untuk bangun. Dia satu-satunya orang di Camp 4 yang tahu kliennya yang berusia 69 tahun masih di atas sana, belum keluar dari bahaya. Dan di sekelilingnya, di South Col terdapat tenda-tenda ekspedisi lain dengan tabung oksigen penuh. Memberitahu mereka apa yang terjadi tidak butuh apapun selain mengatakannya. Dia tidak memberitahu siapapun. Dia tidak memberi peringatan malam itu.
Dan juga tidak saat matahari terbit pada tanggal 19 Mei. Tidak setelah istirahat, tidak setelah mendapat oksigen, tidak juga di jam-jam pagi terakhir ketika masih mungkin saja jantung Niels masih berdetak. Namun, ada sesuatu yang disebarkan. Karena keesokan harinya, situs web Gustavo Lisi memiliki pembaruan. Dan apa yang dunia lihat adalah kabar baik dari Himalaya. Sebuah ekspedisi yang sukses. Puncak Gunung Everest berhasil dicapai. Jika Anda adalah klien lama atau bahkan calon klien yang membaca pembaruan itu, semuanya tampak berjalan dengan sempurna. Pemandu telah berhasil lagi. Klien yang uangnya telah membiayai ekspedisi itu, yang masih duduk 1000 kaki di atas camp 4, kedinginan dan tak berdaya saat pembaruan itu dikirim, sama sekali tidak disebutkan. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Tapi dia jelas nyata bagi Gladys. Gladys Antezana telah menikah dengan Niels selama 38 tahun. Dan dalam 38 tahun, melalui kerja keras dan mendaki setiap gunung yang menghadang sebelum yang satu ini, mereka punya kesepakatan bahwa dia yang akan melakukan hal berbahaya. Dan kemudian, begitu dia selamat, telepon akan berdering. Dia tidak pernah melanggarnya. Tidak sekalipun dalam hampir 4 dekade. Minggu itu, Gladys terbaring di ranjang rumah sakit di Baltimore, sedang memulihkan diri dari operasi kecil. Jadi, pada tanggal 18 Mei, dia berbaring di sana sambil menghitung perbedaan waktu di kepalanya. Jika dia mencapai puncak di pagi hari di sana, dia akan kembali ke kemah pada sore harinya, yang berarti dia seharusnya segera menelpon. Lalu, tanggal 18 berakhir. Dan tanggal 19 pun berlalu. Akhirnya telepon itu berdering 2 hari setelah mencapai puncak. Dan suara di telepon itu bukan suara suaminya. Itu adalah suara yang kuat dan kasar yang memberitahunya bahwa suaminya telah mencapai puncak dunia. Bahwa dia sangat bahagia di atas sana. Tetapi ada yang tidak beres saat turun, dan Niels tidak berhasil kembali ke perkemahan. Suara itu mengatakan dia sudah tiada. Lalu dalam panggilan yang sama dia bertanya, kemana dia harus mengirimkan barang-barang suaminya? Itu saja yang dimiliki Gladys. Tidak ada jasad atau penjelasannya masuk akal, hanya sebuah janji yang akhirnya telah dilanggar. Bagi kebanyakan keluarga, disitulah semuanya berakhir. Karena sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Tidak ada pemakaman tanpa jenazah. Tidak ada laporan polisi di tempat yang bahkan tidak ada polisi. Everest menyuguhkan jalan buntu, dan industri di baliknya hanya angkat bahu. Gunung itu berbahaya, dia tahu risikonya. Dan Gustavo akan lolos dari semua yang terjadi di sana, jika bukan karena Fabiola Antezana. Fabiola adalah putri Niels, dan dalam hitungan hari setelah panggilan telepon itu, dia sudah berada di pesawat menuju Kathmandu. Karena Fabiola tidak menunggu di rumah tanpa kabar selama 6 minggu. Dia terus mendengar kabar dari ayahnya selama ekspedisi itu. Dan di suatu waktu selama minggu-minggu itu, tersembunyi di antara kabar biasa tentang kehidupan sehari-harinya, dan petualangan mendaki besar terakhir ayahnya, sesuatu yang lain telah merayap masuk. Hubungan antara Niels dan Gustavo tidak berjalan seperti seharusnya. Dan ayahnya terus memberinya kabar. Nah, kalau berdiri sendiri, itu hampir tidak berarti apa-apa. Klien dan pemandu sering berselisih selama setiap ekspedisi panjang. Itu bukanlah hal yang membuatmu keluar dari sebuah ekspedisi. Tapi itu sangat berpengaruh pada apa yang terjadi selanjutnya. Karena ketika panggilan belasungkawa itu akhirnya datang kepada Gladys, semua orang di dunia ini mendengar tentang tragedi pendakian gunung. Fabiola mendengar sesuatu yang berbeda. Terutama ketika pemandu yang bermasalah dengan ayahnya adalah pemandu yang turun tanpa dia, lalu menyembunyikan kabar itu selama 2 hari, dan sekarang, anehnya, terburu-buru untuk mengirimkan barang-barangnya. Jadi dia tidak siap untuk membiarkannya begitu saja. Dia harus tahu apa yang terjadi. Langkah pertamanya adalah menelusuri jejak dokumen ekspedisi itu sendiri, dan itu mengungkap temuan pertama bahwa kematian ayahnya sudah tercatat sebagai kematian rutin akibat ketinggian. Tidak ada penyelidikan yang dibuka, tidak ada yang direncanakan. Pemerintah Nepal sudah menganggap urusan Niels Antezana selesai sebelum pesawat putrinya mendarat. Jadi, dia malah mendatangi orang-orang yang terlibat. Dia mulai mencari siapapun yang berada di gunung itu pada musim tersebut. Tapi, musimnya sudah berakhir, dan para saksi mulai tersebar ke belasan negara. Dan orang-orang yang bisa dia hubungi memiliki karir di sana. Karir yang tidak akan bertahan jika bersaksi melawan pemandu. Orang-orang bersikap sopan dan sangat menyesal atas kehilangannya. Tapi mereka tidak banyak bicara selain cerita dari Sherpa dan kisah Gustavo yang selalu berubah-ubah. Tapi bahkan ketika petunjuk di Kathmandu mulai habis, dia tetap mencari jawaban dengan menghubungi jurnalis dan penyelidik di komunitas pendaki,
mengirim pesan demi pesan kepada siapa saja yang punya kemampuan untuk mencari tahu. Dan itu berhasil. Para pendaki yang pernah berada di gunung itu mulai secara resmi saling mencocokkan informasi tentang Gustavo. Komunitas mulai menggali rekam jejaknya, dan semua yang kamu pelajari sebelumnya di video ini, musim 2000, yang kosong, foto yang dicuri, bisnis yang dibangun di atas keberhasilan orang lain mencapai puncak, akhirnya terbuka secara resmi, sehingga tidak ada klien di masa depan yang bisa melewatkannya. Seorang reporter Washington Post menghabiskan berbulan-bulan untuk merekonstruksi ekspedisi itu jam demi jam. Dan Michael Kotas, seorang jurnalis peraih Pulitzer yang sedang mendaki Everest pada musim itu, menjadikan kasus ini sebagai inti dari bukunya tentang apa yang telah terjadi pada gunung tersebut. Jalur yang telah Anda lewati dalam video ini, itulah hasil kerja mereka. Dimulai oleh seorang putri tanpa lencana, tanpa yurisdiksi, dan tanpa jenazah untuk dikuburkan, yang menganggap jawaban gunung itu berbahaya. Bukanlah sebuah jawaban. Jadi untuk kasus dengan bukti yang begitu jelas, kamu pasti mengira ini kasus yang mudah diselesaikan, kan? Gustavo seharusnya sudah ditangkap dan didakwa dengan sesuatu, kelalaian, penelantaran, atau setidaknya penipuan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Tidak ada apa-apa. Ingat, pemerintah Nepal sudah mencatat kematian Nils Antezana sebagai kematian akibat ketinggian yang dianggap biasa dan menolak untuk menyelidikinya. Dan tidak ada pengadilan di tempat lain yang pernah menanganinya. Ya, karena memang tidak ada pengadilan di tempat lain yang bisa. Ikuti yurisdiksinya sebentar saja dan kamu akan melihat jebakannya. Pemandunya adalah orang Argentina. Kliennya adalah orang Amerika. Kematian itu terjadi di Nepal pada ketinggian 27.500 kaki. Di tempat yang tak akan pernah didatangi penyelidik, di mana buktinya membeku di sebuah punggungan yang tidak mudah dijangkau siapapun. Gustavo Lisi tinggal pergi begitu saja. Dan dia kembali bekerja. Selama bertahun-tahun setelahnya, Anda bisa menemukan Gustavo Lisi memimpin klien yang membayar mendaki gunung-gunung di Amerika Selatan. Klien-klien baru yang mungkin membuka sebuah situs web, membaca riwayat hidupnya, dan mempercayai pria yang berdiri di depan mereka sama seperti Nils. Karena dalam dunia tanpa pengadilan, satu-satunya hukuman yang tersedia hanyalah pengungkapan ke publik. Di kalangan pendaki, namanya menjadi semacam simbol atas segala hal yang salah dalam pendakian yang tidak diatur. Para pendaki di forum-forum secara terbuka bertanya bagaimana pria ini masih bisa bekerja. Bagaimana dia masih bisa menjadi anggota klub pendakian gunung yang dihormati? Dan jawabannya, setiap kali, adalah jawaban yang sama yang diberikan Nepal kepada Fabiola. Tidak ada yang punya wewenang untuk menghentikannya. Satu-satunya pemeriksaan latar belakang dalam pemanduan di ketinggian adalah yang dilakukan klien sendiri. Dan klien tidak membaca forum pendakian. Mereka membaca situs web. Sistem yang gagal menghukum Gustavo Lisi adalah sistem yang sama yang membiarkannya menjadi pemandu sejak awal. Itu tidak pernah berubah. Dan ketika keluarga Antezana langsung menghadapinya, Gustavo Lisi mengatakan salah satu hal paling keterlaluan tentang seluruh bencana ini. Dia membantah bahwa dia pernah menjadi pemandu Nils sama sekali. Menurut versi Gustavo, dia hanyalah seorang teman Nils yang kebetulan ikut dalam ekspedisi yang sama. Pria yang didatangi Nils dengan menempuh setengah dunia demi mempercayakan nyawanya kepadanya itu, kemudian mengaku bahwa dia sama sekali bukan pemandunya. Hanya seorang teman yang kebetulan ada di sana. Tidak ada seorang pun yang pernah didakwa atas apa yang terjadi pada Nils Antezana. 12 tahun kemudian, pendaki lain memasuki zona maut yang sama, mengejar hasrat yang sama untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Namun kali ini, tidak akan ada pemandu di sana yang bisa disalahkan. Kisahnya berikut ini.